Bab 681. Di ronde pertama dari ronde pertama pertempuran, Tai Qingzong akan bertarung melawan Sekte Tiandi Zhengyi. Pertama-tama pertempuran pribadi pertama adalah pertempuran antara kedua pemimpin. Pertempuran Tai Qingzong di sini adalah jenius pertama di Shizu. Dia adalah seorang master yang dapat mengubah 6 tingkat keadaan virtual dan mengembangkan dirinya dalam Wu Qingqiu. Dan keadilan surga dan bumi di sini, dari alam adalah dari awal hingga akhir keadilan perwakilan agung Zhao Dezu. Keduanya saling memandang, mengepalkan tangan dan saling memberi hormat. Kemudian Wu Qingqiu terkekeh dan berkata, "Saudara Zhao, tolong lakukan sesuatu." "Bagus, Saudara Wu, serahkan aku." Dengan sedikit senyum, mata Zhao Dezu berbalik, dan tiba-tiba tangannya membuat formula rahasia. Dia tiba-tiba memukulnya dengan satu tangan dan berteriak, "Seni bela diri tingkat dasar semu, telapak tangan Suan Huang surga dan bumi." Ledakan. Tiba-tiba, angin dan awan berubah antara langit dan bumi, dan angin bertiup melintasi bumi. Jejak tangan kuning besar, seolah-olah akan memecahkan langit dan bumi, tercetak di dahi Wu Qingqiu. Itu adalah perasaan bahwa dia akan ditepuk menjadi daging dan lumpur. Melihat adegan ini, para penonton tidak terkejut dan bersemangat. Mereka diam-diam dipuji oleh mereka. Mereka memang master dari 3 sekolah teratas. Begitu mereka mulai, mereka memiliki semacam momentum disintegrasi. Zhao Dezu, khususnya, juga merupakan putra berbakat dari 3 sekolah terakhir. Dia layak mendapatkan reputasinya dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Bahkan ketika master tertinggi Xuanglong melihat tangan ini, dia tidak merasakan cahaya di depannya dan mengeluarkan daftar itu. Hahaha, bagus. Kakak Zhao sangat pandai dalam hal itu. Aku sudah mempersiapkan perang selama berhari-hari. Ketika Wu Qingqiu melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia merasa bahwa dia adalah pasangan yang baik. Di antara generasi seusia di Shizu, Zhao Dezu adalah salah satunya. Sekarang kedua belah pihak saling bertarung. Itu benar-benar membuat hari pertama negara bagian barat terasa berharga. Akibatnya, Wu Qingqiu tertawa dan dengan cepat mencetak di tangannya, "Langit dan siang biru, rotasi Taiyi, Su." Wu De, tangan Wu Qingqiu di dada, meja putar yang tak terlihat akan muncul di depan semua orang. Meskipun rodanya tidak terlihat, tetapi orang dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kuat yang menggelegak terus berputar di roda. "Pergi." Dengan tangisan panjang, Wu Qingqiu menjabat tangannya dan melambai ke atas. Roulette tiba-tiba berbalik dan menyerang cetakan telapak tangan besar di udara. Melalui tempat itu, angin yang mengamuk itu dihirup ke dalam lempeng, ke dalam aliran yang jernih, dalam putaran yang konstan. Akhirnya, roulette dan telapak tangan raksasa bertabrakan dengan keras. Dalam ledakan keras, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba terbelah, dan kemudian benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Hanya roda yang terus berputar, tumbuh lebih besar dan lebih tipis, dan akhirnya berubah menjadi angin segar, menghilang, tetapi meninggalkan sepotong langit biru. Ini langkah yang bagus. Ini seperti langit dan bumi. Wu Qingqiu pantas menjadi jenius pertama di Shizu. Ini benar-benar tidak sederhana. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan para praktisi. Dengan pujian besar, Bai Mei membuka register perlahan, mengambil penanya sambil tersenyum, dan bergumam, "Kedua orang ini adalah orang-orang berbakat yang berbakat di alam. Dan memiliki reputasi yang baik. Jika Anda melihatnya hari ini, Anda bisa dipilih." Namun, sebelum alis putih Mahaguru menuliskan nama mereka, Mahaguru berjanggut hitam perlahan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan sibuk dulu. Tunggu sampai mereka selesai bermain, lalu tonton dulu dramanya, hahaha." Dalam keadaan linglung, Bai Mei melihat janggut hitamnya dalam-dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata, "Kamu orang tua, kamu sudah sangat tua, kamu masih suka menonton. Kamu tidak ketinggalan sedikit pun, haha. Kakak Zhao, giliranku sekarang. Ambillah, tunggu." Wajah Wu Qingqiu bersemangat dan ingin mencoba. Tetapi ketika dia ingin memimpin dalam menyerang, Zhao Dezu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, tertawa kecil dan memberikan tinju penuh hormat, "Kakak Wu, kamu adalah orang yang berbakat. Zhao bukan lawanmu. Aku mengaku kalah kali ini."
Apa? Mata Wu Qingqiu membeku. Tubuh Wu Qingqiu terkejut. Kemudian wajahnya dengan cepat menjadi suram. Dia memandang Zhao Dezu dengan marah dan berkata, "Saudara Zhao, apa maksudmu?" "Oh, saudara Wu sangat kuat. Saya mengaguminya. Saya bersedia mengakui kekalahan. Tolong jangan agresif lagi." Membungkuk, Zhao Dezu berkata dengan hormat. Begitu pidato ini keluar, para penonton tidak menyadari bahwa mereka semua terkejut. Hanya dua orang yang baru saja melewati satu gerakan, bagaimana begitu cepat membedakan pemenang dan pecundang, sama sekali tidak melihat alisnya sedikit bergetar, dan Wu Qingqiu bahkan lebih marah. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Saudara Zhao, aku khawatir kamu hanya membuat 50% dari kekuatanmu dalam gerakan itu. Bagaimana kamu bisa mengakui kekalahan begitu cepat?" "Kakak Wu mengolok-olok saya. Saya baru saja menggunakan keterampilan seni bela diri saya. Saya masih tidak bisa berbuat apa-apa. Kesenjangan antara Anda dan saya sangat jelas. Saya tidak ingin membuang waktu Anda lagi." Petik 2. Dengan itu, Zhao Dezu dengan cepat menoleh dan melihat ke arah hakim. Dia membungkuk dan berkata, "Penatua, saya bersedia mengakui kekalahan. Silakan menilai yang lebih tua." Dengan tatapan dingin ke arahnya, hakim membelai janggutnya dan berkata dengan lembut, "Baru saja kalian berdua melewati satu gerakan. Tetapi kalian tidak bisa melihat kemenangan atau kekalahan. Apakah yang lebih tua harus melihat seseorang berdarah dan kehilangan nyawanya sebelum dia menang atau kalah?" Namun, suara hakim tua tidak jatuh. Zhao Dezu sudah terburu-buru dan tersedak. Sambil mendengus, hakim melambaikan lengan bajunya dengan marah dan berkata dengan dingin, "Saya tidak melihat kemenangan atau kekalahan, tetapi karena Anda telah menyerahkan diri, saya tidak perlu menghakimi lagi." Pertempuran pribadi pertama antara Tai Qingzong dan Tiandi Zheng Yizong, Tai Qingzong menang. Wah, ketika kata-kata itu jatuh, ada kegemparan di lapangan. Semua orang saling memandang, tetapi mereka tidak tahu. Jadi, bagaimana mereka bisa menang atau kalah dalam sekejap? Bahkan kami tidak melihatnya. Mengapa mereka menang? Mata orang bingung, dan hanya beberapa orang yang bisa melihat petunjuknya. Mata Zhao Dezu penuh dengan penghinaan. Apakah kamu ingin mempertahankan kekuatanmu dan mendominasi dua sekolah lainnya?" Dengan sedikit dengungan, iblis-iblis yang terbakar yang menyaksikan perang itu tampak mencemooh dan meringkuk di bibir mereka. Sekte Keadilan Surga dan Bumi ini juga pantas dimasukkan dalam daftar 3 sekolah? Semua murid di sekitarnya tidak mengerti. Yumei bertanya dengan cepat, "Kakak bela diri yang lebih tua, apa yang dia lakukan?" Strategi Zong tidak spesifik untuk tantangan langit dan bumi. Oleh karena itu, mereka berusaha menjaga kekuatan mereka sejauh mungkin, tanpa korban, untuk mencegah tantangan perang pribadi Jian Shenzong dan tantangan pertempuran kelompok Mengzung. Dengan binar di matanya, Yanmo berkata dengan dingin, "Namun, meskipun mereka melakukan ini, mereka kehilangan hal yang paling penting dari seorang kultivator. Mereka melawan langit dan menghadapi kesulitan. Saya khawatir oportunisme seperti itu telah membuat marah para kultivator." "Dua tuan." Dengan senyum dingin, Yanmo menoleh dan melihat ke platform tertinggi di mana dua penguasa tertinggi berada. Murid-murid lainnya juga mengikuti matanya, tetapi mereka melihat wajah hijau besi dari kedua bangsawan itu. Meskipun ini adalah strategi untuk memanfaatkan aturan dan mengatur pasukan, itu adalah masalah prinsip untuk memanfaatkan aturan dan menghitung kebijaksanaan besar dengan kepandaian kecil. Mengambil napas dalam-dalam, Maha Guru berjanggut hitam berkata dengan dingin, "Zhao Dezu ini sangat pintar, tetapi dia telah kehilangan penampilan aslinya." Bahkan orang-orang dari 3 sekolah menengah semua tahu bahwa esensi terpenting dari praktisi adalah untuk bertekun dan mencari jalan. Apa perbedaan antara dia, seorang jenius dari 3 sekolah terakhir, yang begitu terampil dalam perhitungan? Petik 2. "Iya, saya benar-benar tidak sabar barusan. Untungnya, saya tidak menambahkannya. Anak ini sangat lelah dengan ketenaran dan kekayaan sehingga dia hampir tidak bisa keluar dari kehidupannya yang biasa, jadi dia hanya bisa berhenti di sini." Merasa tak berdaya untuk menghela nafas, alis putih tertinggi menggelengkan kepalanya, mengambil register, hanya menulis nama seseorang di atasnya, Wu Qingqiu. Pada titik ini, Zhao Dezu, jenius pertama dari Sekte Keadilan Surga dan Bumi,
benar-benar kehilangan kualifikasi untuk dipilih ke Akademi Suanglong. Namun, Zhao Dezu, yang tidak tahu bahwa dia telah dikeluarkan dari kompetisi, masih membungkuk hormat kepada Wu Qingqiu dan menghela nafas, "Saudara Wu, bahkan jika kita tidak dibandingkan, kita semua tahu bahwa kita bukan saingan Saudara Wu. Jadi dengan kekuatan cadangan ini, lebih baik saya menggunakannya untuk membunuh iblis dan membela Taoisme. Semua orang berada di jalan yang benar. Saudara Wu harus memahami kesulitan saudara saya. Aku tahu kentutmu." Dengan dua murid menatapnya, Wu Qingqiu jarang mengucapkan kata-kata kasarnya dan berkata dengan kebencian, "Jika Anda tidak bisa melakukan yang terbaik dalam kompetisi, itu bukan hanya penghinaan terhadap lawan Anda, tetapi juga penghinaan terhadap diri Anda sendiri. Tidak layak menjadi seorang praktisi. Melawanmu, aku merasa sakit. Daripada ini, aku lebih suka pergi ke Dasao dari Sekte Jiwa Iblis atau Wentao dari Sekte Dewa Pedang untuk berduel." Wu Qingqiu mengundurkan diri dengan marah. Zhao Dezu menarik napas dalam-dalam, tetapi menggelengkan kepalanya. Mendengarkan tangisan panjang orang-orang di tribun, dia merasa tidak ada sahabat di dunia ini. Kembali di bawah panggung, sekelompok penyanjung segera berkumpul di sekitar tempat Sekte Keadilan Surga dan Bumi beristirahat. Mereka mendesak, "Jangan marah, kakak bela diri yang lebih tua. Ini untuk mencegah cara jahat merajalela. Ini demi situasi keseluruhan. Bagaimana mereka bisa memahami penderitaan kakak bela diri yang lebih tua? Ya, mereka adalah sekte ortodoks, tetapi mereka tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan berkolusi dengan gangster jahat. Yang merupakan saudara bela diri yang lebih tua seperti ini, dan jalan iblis untuk menarik garis yang jelas, sama sekali berbeda. Saudara bela diri yang lebih tua adalah model dari murid-murid benar yang benar. Mereka hanya benar-benar semu." Setelah melihat dalam-dalam ke kerumunan, Zhao Dezu sedikit mengangguk dan menghela nafas, "Anda mengenal saya lebih baik. Jangan khawatir. Bahkan jika mereka salah menafsirkan saya dan membenci saya lagi, saya bisa bertahan. Jika Anda memiliki saya, Zhao Dezu, Anda harus bisa menutupinya." Mengaum. Semua orang meraung dan mendukungnya satu demi satu. Selanjutnya, sesuai jadwal, jika Anda bisa mencetak gol, Anda harus mencoba untuk mencetak gol. Jika Anda tidak bisa mencetak gol, simpan kekuatan fisik Anda, naik dan seri 2 kali, dan segera menyerah. Taikingsung adalah sekte ortodoks. Kami tidak menyerah dan skor kita tidak akan turun terlalu banyak. Bahkan jika kita masih berada di posisi terbawah dari 3 sekolah terakhir, kita akan menang selama kita menghentikan sekte CE Sihir dan sekte Dewa Pedang. Petik 2. Zhao Dezu terus menyebar ke kerumunan, dan kemudian memandang pria besar itu dan berkata, "Saudara bela diri yang lebih muda. Adegan berikutnya adalah Anda membandingkan dengan yang terlemah di antara mereka." Kekuatan Taikingsung sangat kuat. Semua muridnya ahli dalam tingkat 3 dari kekosongan yang mengubah. Bocah itu baru saja menembus alam Huaxu. Meskipun kecepatan yang ditunjukkan sebelumnya sedikit tidak normal, tetapi semangat Anda bukan kecepatan khusus. Ini hanya memberi Anda poin. Anda harus menangkapnya dengan seringai. Pria besar itu menoleh dan melihat ke arah Yelin di kejauhan, dan berkata dengan jijik, "Jangan khawatir. Aku akan menyapanya dengan keras kalau begitu dan mengembalikan wajah kakakku yang lebih tua." Tapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Yeling menatapnya ke arah ini dengan wajah muram saat ini, dan bergumam di mulutnya, "Ya, Bah, kamu berani memarahiku." Namun, pelaku sebenarnya, Zuofan, yang bersin, sedang bersantai di tribun, menunggu untuk melihat duel indah musuh lama ini. Bab 682. Kompetisi kedua antara Taikingsung dan Zheng Yizong dari Langit dan Bumi. Silakan naik ke panggung untuk murid-murid dari 2 sekolah. Tetua Hakim melihat ke sisi kiri dan kanan, berdeham dan meminumnya dengan keras. Pria hebat dari Sekte Keadilan Surga dan Bumi menyeringai jahat, dan berjalan ke atas panggung langkah demi langkah dengan sikap tegas. Yelin juga mencibir, meremehkan untuk meringkuk mulutnya dan berjalan dengan gembira. Namun, cahaya dingin di matanya memancarkan cahaya redup. Ketika orang-orang Kaisar Taiking melihatnya, mereka tahu bahwa monster kecil itu marah lagi dan lawannya mati. Melihatnya di atas panggung,
penggemar Yanmo dan Zuo juga memperhatikannya dengan cermat dan dengan sungguh-sungguh menjelajahi setiap gerakannya, mencoba mencari tahu seberapa kuat dia. Ayo pergi, kiri dan kanan memandang para murid dari kedua sisi, menilai pintu keluar terpencil yang lebih tua, lalu melompat mundur, dan pergi dari sini, meninggalkan tempat untuk 2 orang. Dengan tawa bangga di wajahnya, pria besar itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan arogan, meskipun kami berdua berada di jalan yang benar, dan Anda adalah pemimpin dari 9 sekte. Anda berasal dari sekte Taiking, tetapi tidak ada ayah dan anak di medan perang. Saya tidak akan berbelas kasih kepada Anda ketika saya berada di panggung ini. Haha, petik 2. Potong, tak tahu malu. Mendengar ini, semua orang yang hadir tidak menyadari bahwa Kiki menatapnya dengan jijik. Dalam hati mereka juga membenci sekte keadilan dunia ini. Jika Anda melihat yang kuat, Anda akan menyerah dan mengaku kalah. Jika Anda tidak berani melawan, Anda akan menjadi sombong dan mendominasi ketika Anda melihat yang lemah. Apakah ini gaya sekte keadilan di duniamu? Hari ini, saya akhirnya membiarkan semua orang melihatnya. Sisik daun juga menghina untuk membaca sekilas mulutnya, tetapi bukan kata-kata, hanya dengan santai menjabat tangannya, menunjukkan bahwa dia memulai lebih dulu. Wajahnya sedikit tenggelam. Melihat ketidakpedulian dan penghinaan Yelin untuk dirinya sendiri, pria besar itu marah. Dia tidak bisa menahan senyum. Wajahnya penuh keganasan dan berkata, "Oke, nak, jangan sombong dan tanpa hambatan karena kamu berasal dari sekte Taiking. Tidak ada yang akan membiarkanmu melakukan apapun di panggung ini." Begitu kata-kata itu jatuh, lelaki besar itu tiba-tiba minum, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya kuning. Kemudian sebuah gunung seperti bayangan muncul di sekelilingnya. Cahaya gemericik beriak, yang membuat napas di peron tenggelam, dan semua debu di udara jatuh ke tanah, seolah-olah batu itu telah mendarat, menempel di peron, dan tidak bisa lagi mengapung datang. Bahkan jika itu adalah tubuh sisik daun, juga tidak dapat membantu sedikit stagnasi, tampaknya sangat berat. Sedikit menggerakkan tumit, tampaknya bahkan mengangkatnya sangat sulit. Ini adalah elemen roh seberat gunung. Alice tidak merasakan goyangan. Yanmo menatap pria besar itu dalam-dalam, sedikit mengangguk, meskipun pria ini agak sombong, tetapi ada modal arogan. Dia bisa memadatkan semangat elemen dan mengendalikan tekanan berat di sekitarnya. Dia benar-benar yang terbaik di dunia maya, dan dia benar-benar mengendalikan kecepatan aneh anak laki-laki Yeping. Namun, apakah kecepatan bocah itu aneh? Petik 2. Dalam sekejap mata, wajah iblisian tampak lebih serius. Melihat semua ini, Wu Qingqiu sepertinya masih mengingat pertempuran sebelumnya. Wajahnya masih dingin, dan dia mencibir dengan jijik. Pada awalnya, Anda berani mengirim semangat untuk bertarung. Hanya ada 2 situasi, satu untuk bertarung sampai mati, atau yang lain adalah untuk menang. Namun, menurut sifat urin dari Sekte Keadilan Langit dan Bumi, diperkirakan yang terakhir. Gangster, apakah mereka memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati? Tapi ini mereka salah perhitungan. Untuk melepaskan semangat di depan adik bela diri itu seperti mencari kematian. Mendengar ini, semua orang dari klan Taiking saling memandang, tetapi mereka semua memukul lidah mereka, mengecilkan kepala dan menggelengkan kepala. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar kakak bela diri mengucapkan kutukan yang begitu kejam. Sepertinya mereka benar-benar marah sebelumnya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan kakak bela diri yang lebih tua. Jika kita ingin menyalahkan, kita harus menyalahkan Zhao Dezu. Jika Anda mengaku kalah, jangan naik ke panggung. Karena Anda aktif, berjuang keras. Kakak bela diri yang lebih tua selalu baik. Bahkan jika Anda melawan hidup dan mati, Anda mungkin tidak mati. Tapi Anda datang 2 langkah, wajah tidak merah, hati tidak melompat turun lagi, ala kadarnya siapa? Mainkan orang seperti monyet. Tidak heran kakak bela diri yang lebih tua akan marah. Mengintip wajah hijau besi Wu Qingqiu, orang-orang tidak bisa tidak menoleh dan melihat sisik daun di atas panggung. Kakak bela diri yang lebih tua marah. Mereka tidak ingin menyentuh nasib buruk. Tapi kemarahan musim gugur Wuking, suasana hati sisik daun tidak baik kemana harus pergi. Melihat wajah gigi dan cakar pria besar itu, hati Yeling hanya memiliki satu kata, kematian.
Namun, melihat kamu Ling berdiri diam, dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak bergerak. Pria besar itu mengira dia takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkokok dan berkata, "Hahaha, aku tidak bisa membuka kakiku. Meskipun kamu sangat cepat sebelumnya, kamu bertemu denganku sebagai seorang pembunuh. Jika kamu mengenalku, kamu harus bersujud dan memohon belas kasihan. Mungkin saya bisa menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, hehe, hehe." Petik 2. Pria besar itu membuat tawa ejekan. Orang-orang di sekitar Zhao Dezu, Sekte Keadilan Surga dan Bumi, juga menertawakannya berulang kali. Mereka merasa bahwa wajah mereka yang baru saja hilang akan segera pulih, tapi... Sampah, mati untukku. Lawan Lao Su bukan kamu. Sebuah minuman besar, sisik daun sebuah film. Wah. Tapi lihat api emas tiba-tiba muncul, seukuran tetesan hujan, seperti meteor yang tiba-tiba menabrak orang besar, dalam sekejap. Pria besar itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi api telah menyembur ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, dentuman, nyala api keemasan dari dalam keluar meledak. Pria besar itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dia sudah berada dalam cahaya api keemasan, berubah menjadi debu, dan berada di saat ketiadaan. Bahkan roh elemennya, juga pada saat ini, tiba-tiba menghilang, benar-benar menghilang. Ketika cahaya keemasan padam, seluruh platform pertempuran kosong. Sepertinya pria besar itu belum pernah muncul sebelumnya, dan napasnya hilang sama sekali. Baru saja, orang-orang dari Sekte Keadilan Surga dan Bumi, yang masih berkokok dan berisik, tiba-tiba terpana oleh pemandangan ini, seperti bebek yang ditangkap di leher seorang pria. Dan tiba-tiba kehilangan nyawanya. Aku hanya melihatnya dengan bodoh, terpana. Tidak hanya mereka, tetapi semua penonton di tempat kejadian tidak bisa menahan napas. Mata mereka hampir ketakutan. Ini apa yang terjadi? Ini hanya sekejap waktu. Bagaimana bisa tuan dari 4 tingkat kekosongan menghilang secara tiba-tiba? Apakah dia telah dibunuh? Bagaimana Anda menyingkirkannya? Itu terlalu cepat sekarang. Aku tidak bereaksi sama sekali. Pupil mata tidak bisa membantu menyusut. Ketika Iblisian dan murid-murid Sekte Iblisian melihat pemandangan yang begitu aneh, mereka tidak bisa tidak gemetar lagi dan lagi. Terutama Yanmo, dia sekarang benar-benar melihat kekuatan sebenarnya dari pria yang selalu mengaku sebagai musuh lama Zuo Fen ini. Sama seperti anak laki-laki itu, mereka adalah monster. Wajahnya tenggelam dalam, dan kelopak mata Yanmo sedikit terangkat. Kemudian dia melihat Zuo Fan di kejauhan, tapi dia juga terlihat kusam. Jelas, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mengharapkan kekuatan bocah itu menjadi begitu memberontak, bahkan musuh lamanya. Sayangnya, pertemuan naga ganda ini sangat sulit dikalahkan. Dua monster muncul sekaligus. Menarik napas dalam-dalam, dan kemudian meludah panjang, wajah Yanmo pahit, tetapi menggelengkan kepalanya. Ketika Wu Qingqiu dan Tai Qingzong melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tinggal sejenak. Kemudian mereka tertawa pahit, menggelengkan kepala, dan menghela nafas. Sejak adik bela diri menerobos ranah Huaxu, dia tidak melakukan apa-apa. Melihatmu hari ini, aku lebih tidak normal dari sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu yang mana murid dalam 9 sekolah bisa melawannya. Dengan itu, Wu Qingqiu melirik Zuo Fan dengan sengaja atau tidak sengaja. Melihat matanya penuh kejutan dan ketakutan, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam, mungkin, bahkan musuh lama ini, mungkin bukan lawan dari saudara bela diri yang lebih muda. Tai Qingzong memenangkan pertempuran pribadi kedua melawan Sekte Keadilan Surga dan Bumi. Setelah hening sejenak, hakim akhirnya memberikan vonis. Begitu suara itu jatuh, ada seruan dan teriakan kegembiraan. Setelah Zuo Fan, monster lain muncul di depan mereka. Ini mewakili pertumbuhan kekuatan Shizu, yang sudah dekat. Dia tidak peduli dengan sorakan di sekitarnya. Dia berjalan ke panggung tanpa minat. Namun di tengah jalan, dia berhenti lagi. Matanya tertuju pada arah Zuo Fan. Dia melambaikan tangannya secara provokatif, mengangkat alisnya, menunjuk ke peron, dan berteriak, "Aku di sini, menunggumu." Semua mata orang, semua menyapu ke arah Zuo Fan. Pupil ganda tiba-tiba cerah. Nima ini,
deklarasi perang antara dua monster, layak untuk ditonton. Saya tidak tahu apakah nama orang pertama di Shizu di masa depan milik Zuofan atau Yeskal. Lagi pula, keduanya bukan manusia. Mungkin mereka adalah dua naga Shizu di masa depan. Sesaat, orang-orang lebih bersemangat dan tidak sabar untuk melihat perang di antara mereka. Bukan hanya mereka, bahkan dua naga, yang saling memandang, dan mata mereka berwarna-warni. Awalnya, mereka berpikir bahwa selama ribuan tahun, Shizu akhirnya menghasilkan seorang jenius yang unik seperti Dan Qingsheng. Tetapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, bukan hanya satu, tetapi dua bajingan. Akibatnya, kedua orang tua itu tidak bisa duduk diam. Alis putih tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Janggut hitam, Zuofan adalah pesulap, lompatlah. Sisik daun ini adalah praktisi jalan yang benar. Biarkan saya mengajari Anda cara hidup, dan Anda akan menjadi master hebat di masa depan." Ya, ketika kami mengajarinya sebelumnya, kami hampir mencampur adukannya. Sekarang, saya akhirnya bisa memiliki keturunan saya sendiri. Jenggot hitam juga membelai janggut, dada tua penghiburan besar. Alis putri salju sedikit bergerak. Alis putih sepertinya memikirkan sesuatu, matanya cerah. Orang tua, tidak peduli kali ini dua orang kecil ini bertarung, siapa yang menang dan siapa yang kalah. Setelah kita meletakkannya di bawah pintu, biarkan mereka kompetisi setiap tahun. Bagaimana dengan hasil pengajaran kita masing-masing? Kamu orang tua, kamu sangat tua, dan kamu sangat agresif. Dia menunjuk ke alis putih Maha Guru sambil tersenyum, tetapi segera, janggut hitam tertinggi berpikir sedikit, dan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia tertarik, tetapi proposal Anda tidak buruk. Pada awalnya, kami melahirkan murid tingkat pemula, dan akhirnya kami mengajarkannya. Kami tidak tahu siapa yang mengajar dengan baik atau siapa yang mengajar dengan buruk. Ini saat yang tepat. Masing-masing dari kita dapat mengambil satu. Kita dapat membandingkan siapa yang mengajar lebih baik. Tapi dengan cara ini, mereka akan menjadi murid kita. Bagaimana mereka bisa menjelaskan kepada keluarga mereka? Apa murid terpilih lainnya dapat belajar di Akademi Suanglong selama beberapa dekade di sebagian besar. Namun, untuk dua murid ini, kami secara khusus mengizinkan mereka untuk memperpanjang masa belajar mereka tanpa batas waktu. Setelah kecelakaan klan mereka, kami hanya dapat mengizinkan mereka kembali untuk membantu. Kedua sekolah Mose dan Taiking berani mengatakan tidak pada Akademi Suanglong kita? Meskipun begitu, bagaimana kamu bisa seperti merampok murid? Suanglong Yuan kami adalah tempat pertama di Shizu. Kami belum pernah melakukan hal kotor seperti itu sebelumnya. Maha Guru berjanggut hitam memelintir janggutnya dan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, alis putih Maha Guru meremehkan untuk melengkungkan bibirnya. Aku sudah pernah melakukannya, tapi aku belum pernah melihat pemuda yang begitu baik. Kali ini, aku akhirnya bertemu dengan dua. Jenggot hitam, apakah kamu bersedia menyerah? Petik 2. Tidak mau. Merenungkan sedikit, Maha Guru berjanggut hitam itu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Mereka berdua saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Orang suci tidak jahat, tetapi mereka belum menemukan apapun yang layak untuk kejahatan mereka. Oleh karena itu, ada kejahatan di hati setiap orang. Sekarang, bahkan dua orang dewasa yang paling dihormati, melihat dua anak kesayangan ini, mau tidak mau menindas orang lain dan merampok murid-murid mereka. Bab 683, binatang suci di belakangnya adalah yang paling ganas dari 5 binatang suci di zaman kuno, leluhur naga dari surga yang terbakar. Perlahan menutup matanya, Zuofan berpikir dengan hati-hati dan melihat melalui rahasia kuno yang tercatat dalam catatan rahasia Jiuyu di benaknya. Akhirnya, dia menemukan binatang buas di balik sisik daun. Itu benar. Dia baru saja memunculkan segenggam api, yang merupakan api baru dari leluhur naga yang membakar langit. Dengan pemikiran ini, wajah Zuofan tidak akan berhenti tenggelam. Dikatakan bahwa kekacauan awalnya terbuka dan terbagi menjadi yin dan yang, dan keduanya berubah menjadi langit dan bumi. Karena itu, sejak pembentukan dunia, semuanya telah dibagi menjadi yin dan yang. Ada juga perbedaan antara yin dan yang dalam nyala api sipil dan militer. Jika Qingyan yang diberikan kepadanya oleh King Tian Kunpeng adalah api yin dan peradangan sastra,
maka api surga dan emas jelas merupakan api yang dan peradangan seni bela diri. Jika menyangkut pemurnian roh, transformasi kekosongan, pengembangan diri, dan peningkatan budidaya, wajar jika Wenyan adalah yang paling tepat, dan Qingyan adalah harta paling berharga dari Wenyan. Tetapi ketika harus bertarung sampai mati dan membunuh surga dan dunia, itu adalah seni bela diri terkuat. Oleh karena itu, Kunpeng adalah nama surga raksasa, dengan fokus menjaga ketertiban langit dan bumi dan memelihara semua makhluk hidup. Nenek moyang naga membakar langit dan melakukan kekerasan, bertujuan untuk menghancurkan segalanya, menghancurkan dan kemudian berdiri. Kedua jenis api menyatu satu sama lain dan berubah terus-menerus, yang mencerminkan cara hidup dan mati antara langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun Zuofan dan skala kamu diwarisi dari binatang suci, yang satu sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka sendiri. Dan yang lainnya adalah bahwa pertempuran itu seperti bantuan Tuhan, tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda. Pada saat ini, jika Zuofan dibandingkan dengan Yelin, jika dia berlatih lebih cepat dari Yelin, Zuofan yakin bahwa selama dia mau berlatih dengan tenang dan tidak bertanya tentang urusan luar negeri, dia pasti akan mengejar kemajuan bocah ini. Dalam waktu 3 atau 5 tahun. Tapi sekarang ini adalah kontes di medan perang, yang membuatnya kehilangan angin dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana mungkin Wenhuo Qingyan miliknya menjadi lawan dari bela diri anak itu dan Jinyan? Dia juga disempurnakan dalam kekacauan. Namun, kebalikan dari urusan sipil dan militer adalah bahwa cendekiawan bertemu dengan tentara. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia mencari pelecehan. Tapi untungnya, dia tidak sedikit kekuatan serangan balik bukan tanpa. Meskipun Qingyan tidak pandai bertarung, tetapi Guntur Ungu juga merupakan petarung yang baik. Dengan bantuan Guntur Ungu, Anda masih bisa bertarung dengannya. Sangat disayangkan, seperti yang dilihat sisik daun di awal, energi di tubuh Zuofan terlalu rumit untuk dispesialisasikan. Guntur Ungu di tubuh juga tidak cukup dalam tingkat energi. Jika Anda benar-benar ingin menggabungkannya, diperkirakan tidak sebagus Qingyan. Nenek beruang, Lao Su punya 9 catatan rahasia. Meskipun dia memiliki semua jenis rahasia di tangannya, dia telah mengembangkan kebiasaan buruk menjadi luas tetapi tidak halus. Sekarang saya telah bertemu dengan master yang tak tertandingi dengan kekuatan yang sama. Dengan begitu banyak senjata, saya tidak tahu harus mengeluarkan yang mana untuk menghadapi musuh. Itu membuat orang ingin menangis tanpa air mata. Jika kita kalah, kita akan dirugikan. Tapi tangan di dahi, Zuofan langsung ingin menangis tanpa air mata, menghela nafas. Kemudian, dia menjadi tenang dan menganalisisnya dengan cermat, tetapi semakin dia menganalisis, semakin dia merasa bahwa peluangnya untuk menang terlalu kecil. Hanya dengan menjentikkan jari skala Y, segenggam Jinyan dapat langsung memusnahkan 4 kali lipat ahli Huaxu. Dapat dilihat bahwa tingkat keringkasan Jinyan cukup kuat. Selain itu, ia mendapatkan semua jenis seni bela diri dan keterampilan dari tanah suci dari Longzhou. Hasil dari pertempuran ini benar-benar sangat berbahaya. Alisnya sangat berkerut, wajah Zuofan penuh dengan warna yang bermartabat. Pada saat pertimbangannya yang mendalam, perang pribadi antara Tai Qingzong dan Tiandi Zheng Yizong segera berakhir. Awalnya, Sekte Keadilan Surga dan Bumi berusaha menjaga kekuatan sempoa kecil, dan kemudian dia melihat pembunuhan sengit Yelin terhadap seorang pria. Yang membuat mereka takut dan takut untuk melakukan upaya lain. Jadi dalam beberapa ronde berikutnya, Tiandi Zheng Zhengzong benar-benar kehilangan semangat juang mereka, hampir mengakhiri perang mereka dengan Tai Qingzong. Selanjutnya, perang mereka dengan Mo Yanzong sama. Namun, Mo Yanzong tidak sebaik Tai Qingzong. Setelah perang dimulai, itu benar-benar akan mati. Kadang-kadang para murid Sekte Keadilan Surga dan Bumi bahkan tidak punya waktu untuk menyerah, sehingga mereka langsung dibunuh oleh pihak lain, yang segera menyebabkan kerugian besar. Jadi, dalam beberapa kontes terakhir, Sekte Keadilan Langit dan Bumi abstain. Dia juga memarahi cara jahat tanpa ampun, tercela dan cabul. Namun, orang-orang yang telah melihat kemunafikan mereka, tetapi semuanya melaporkannya dengan tangisan panjang. Tiba-tiba, mereka tersipu malu dan menghela nafas bahwa mereka tidak kuno. Akhirnya, pertandingan antara Mo Yanzong dan Tai Qingzong dimulai.
Saya tidak tahu apakah itu kehendak Tuhan atau sesuatu. Pemimpin kedua sekolah itu bahkan datang di babak pertama. Yanmo naik ke panggung dengan wajah perang, matanya penuh kegembiraan. Melihat ekspresinya, Wu Qingqiu akhirnya menyapu kabut sebelumnya dan melangkah. Yanmo, kamu seharusnya tidak seperti itu. Zhao Dezu, pukul 2 kali dan lari. Wu Qingqiu menatap mata Yanmo sambil tertawa. Mendengar ini, Yanmo segera menjadi pucat dan berkata dengan marah, "Kentut, apa pendapatmu tentang aku? Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan telur lembut semacam itu? Wu Qingqiu, hari ini aku akan bertarung denganmu dalam hidup dan mati." "Oke, itu yang kamu mau. Ayo, haha." Tanpa tertawa, Wu Qingqiu langsung menjadi sangat ambisius dan bersemangat. Yanmo juga menyeringai dan mencetak kode rahasia di tangannya. Tiba-tiba, di belakangnya muncul sebuah cincin yang dihubungkan oleh 2 ekor ular yang menggigit. Api biru dan merah terus bergantian. Dan juga pada saat ini, suhu di sekitarnya, bahkan tribunnya sedikit panas. Alisnya tidak bisa menahan gemetar. Hakim terkejut dan bergumam, ini adalah roh realem? Terlebih lagi, keterampilan putra ini sangat tinggi sehingga dia bahkan tidak dapat memblokir penyebaran bidangnya. Ini benar-benar langka. Melihat ini, mata Xuanglong penuh dengan keheranan. Saya tidak mengharapkan pertemuan naga ganda. Ada banyak master. Meskipun tidak ada monster seperti Zuofan dan Yelin, sisanya adalah bakat nyata. Seperti Yanmo ini, 2 penguasa tertinggi dapat melihat sekilas bahwa dia memiliki yin dan yang dan api, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak mudah untuk menjaga keseimbangan antara 2 api. Merupakan hadiah alami bagi iblis ini untuk menjaga medan api ganda yang dibangun oleh 2 jenis api ini begitu kokoh dan stabil. Ketika Wu Qingqiu melihat bidang ini di mana yin dan yang terus-menerus terjalin, dia merasakan panas sebelum gelombang yang menghanguskan. Dia tidak menyadari cahaya di depannya dan memujinya secara diam-diam. Tapi dia masih bercanda, "Yanmo, semangat itu dilepaskan di awal. Apakah Anda berjuang untuk mati? Atau Anda pikir Anda akan menang? Ini tidak seperti menembakkan pistol, dan kemudian Anda akan menyelinap pergi. Kentut, aku tidak ingin mati, dan aku tidak berpikir aku bisa memenangkanmu. Ini hanya kesempatan langka. Aku akan melawanmu dengan keras, dan melakukan yang terbaik." "Oke, senang, saya orang yang saleh, tapi saya suka kalian di jalan setan. Saya tidak terpengaruh sama sekali." Hahaha. Tidak bisa menahan tawa, Wu Qingqiu juga langsung dicetak, mata kegembiraan dan kegembiraan atas ekspresi. Bersenandung. Mata Wu Qingqiu sedikit tertutup dan tenang, tetapi ki hitam dan putih berputar dan mengalir di bawah kakinya, secara bertahap menyebar, membersihkan semua ki panas dan kering di sekitarnya. Melihatnya, orang-orang terkejut menemukan bahwa pada suatu waktu, diagram Taiji Yin yang besar telah muncul di kaki Wu Qingqiu, yang terus mengalir. Setelah mencapai tempat di mana api mengalir, itu akan ditutupi oleh aliran yang murni dan jernih. Ini adalah jiwa dari bidang lain. Kelopak mata sedikit bergidik, kulit Yanmo bermartabat, menggumamkan suara, "Terlalu Kingzong, domain terlalu jelas." Memang benar bahwa kohesi roh dapat bergantung pada keterampilan dan objek eksternal. Seperti saudara Yanmo, roh Anda dibentuk oleh keajaiban langit dan bumi, yin dan yang, dan api. Namun, Kaisar Taiking memperhatikan satu kata dari dinasti Qing, jadi tidak cocok untuk menambahkan terlalu banyak kekuatan eksternal ke skill. Oleh karena itu, setiap kali roh berkumpul bersama, para murid sekte ini akan pergi ke keadaan rahasia langit dan bumi, menyerap esensi dari langit dan bumi, dan memadatkan alam paling murni dari Taiking. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Wajah Wu Qingqiu acuh tak acuh dan dia mulai berbicara perlahan. Ini adalah tempat di mana langit dan bumi berhubungan erat. Saya pikir saudara Yanmo mengetahuinya dengan sangat baik. Ini adalah tempat di mana esensi langit dan bumi bertemu. Roh mengembun di sana tidak lebih lemah dari saudara Yanmo. Jadi saudara Yanmo, jangan gegabah, haha. Alisnya sedikit bergetar, dan iblis itu mendengus, "Jangan bicara omong kosong. Aku pernah mendengar tentang surga dan bumi Taikingzung, tapi bagaimana dengan itu? Bagaimanapun, yang kuat adalah yang kuat. Bahkan jika yang lemah mengumpulkan mereka roh di negara rahasia langit dan bumi, bagaimana mereka bisa berubah?"
Yang saya hargai adalah Wu Qingqiu. Selama lawannya adalah Anda, tidak peduli apakah roh Anda kuat atau lemah, saya akan habis-habisan. Petik 2. Kakak Yan, aku benar-benar malu pada Wu. Wajah Wu Qingqiu bergerak sedikit. Dia memeluk tinjunya dengan hormat dan berkata, karena saudara Yan sangat mementingkan dia, Wu pasti akan memenuhi harapan dan melakukan yang terbaik. Begitu suara itu jatuh, Wu Qingqiu tiba-tiba menutup tangannya dan bergerak. Formasi Tai Chi berubah lebih cepat dan lebih cepat. Ketika Yan Mo melihatnya, dia tertawa terbahak-bahak dan tangannya mulai mencetak. Ular di belakangnya terus berputar dan dengan bersemangat berkata, itu bagus. Ayo kita bertarung dengan baik. Tiba-tiba, ada ledakan besar, dan kedua bidang itu bertabrakan dengan keras. Lampu merah dan biru dari sisi Yan Mo saling memantulkan, dan gelombang panas menggelegak. Namun, dalam Wu Qingqiu, angin sepoi-sepoi mengalir dan tidak terkendali, yang memberikan rasa santai dan elegan. Tetapi orang-orang dengan mata yang jernih dapat melihat bahwa dalam cahaya ini, ada bahaya dan bahaya yang tersembunyi. Ini adalah ledakan. Tiba-tiba, Yan Mo berhenti untuk minum, dan gemericik lampu merah berubah menjadi gelombang bergelombang, dan menghantam area Wu Qingqiu dengan keras. Dengan keras, bidang Taiking berguncang dan bergetar. Udara panas terus menembus ke dalam lapangan. Lingkungan yang awalnya tenang di musim gugur Wu Qing juga tiba-tiba terasa panas dan kering. Alisnya sedikit bergetar, dan Wu Qingqiu menunjuk ke depan dengan kedua tangannya. Geng pedang hijau kemudian menembak ke semburan yang menyala. Pedang awan langit hijau. Kepulan, kepulan, kepulan. Beberapa suara teredam terdengar, dan pedang-pedang itu menancap di aliran sungai dan menghilang. Namun, itu sangat cepat. Kemudian, panas semburan berangsur-angsur surut. Sebaliknya, itu berubah menjadi aliran yang jernih dan terintegrasi ke dalam ranah dinasti Qing. Melihat ini, wajah Yan Mo tiba-tiba menjadi bermartabat. Zuo Fan, yang menonton dari platform tinggi, tidak bisa menahan kelopak matanya melompat, dan matanya penuh dengan cahaya aneh. Bab 684. Namun, karena setiap domain memiliki domainnya sendiri, tidak ada yang bisa mentolerir yang lain. Karena itu, dua orang terakhir yang bertarung akan menjadi tabrakan antar ladang. Entah kamu mati atau aku mati. Ketika ladang seperti itu runtuh, itu adalah saat ketika roh dikalahkan. Tapi barusan, ketika Yan Mo mencoba mengalahkan ranah Taiking dari Wu Qingqiu dengan medan api Gandayin yang Wu Qingqiu tidak memilih untuk bertemu satu sama lain, tetapi menyerap energi dari sisi lain. Ini sama dengan prinsip formula ajaib. Dengan pemikiran ini, Zuo Fan memikirkan tentang pengalamannya di ngarai Luolei. Selain perlindungan Qingyan, dia mampu bertahan. Alasan utama mengapa dia juga memasukkan bagian guntur ungu ke dalam tubuhnya adalah karena dia menyerap guntur ungu dengan menggunakan telur aneh dan formula ajaib surga. Jika cara ini layak, apakah bisa diterapkan juga untuk pengobatan sisik daun? Lagi pula, bahkan jika peradangan emas langit yang terbakar sisik daun lebih parah, itu juga harus menurun. Puluhan ribu guntur di ngarai guntur sangat ganas. Bukan untuk menjauhkannya dari tubuh, tetapi untuk menyerapnya dan menjadi bagian dari diri Anda sendiri. Hei, bukankah ini keahlian asliku? Bagaimana saya bisa melupakan keterampilan lama saya? Namun, ini hanya asumsi, apakah bisa berjalan mulus masih perlu diverifikasi di tempat. Lagi pula, apa yang saya hadapi adalah susunan operasi otomatis, tetapi kali ini kita harus berurusan dengan orang-orang yang hidup. Kuncinya adalah beradaptasi dengan keadaan. Tapi wahyu ini, itu untuk mengingatkannya segera. Dengan cara ini, mata Zuo Fan sedikit menyipit, dan dia terus menyaksikan keduanya bertarung di bawah, berpikir dalam hatinya. Lautan api, volume aliran Gandayin dan Yang. Di medan perang, ketika Yan Mo tidak bisa melakukan satu gerakan pun, dia segera mengubah gerakan lain. Dengan selusin trik di tangannya, satu api biru dan satu api merah, piton liar membungkus area Taiking dari kiri ke kanan. Kemudian, seperti ular yang menggigit ekor di belakang iblisian, ia berbalik dan segera membungkus area Taiking. Kemudian, gelombang api menggulung di langit dan berubah menjadi tembok besar, mengelilingi tepi dinasti Qing, dan terus-menerus dikompresi. Tiba-tiba, gelombang api Yin dan Yang mulai merusak dan membakar batas,
dan suara Zizi terus-menerus terdengar di telingaku, dan ranah Taiking terus-menerus dikompresi. Lihat, akan benar-benar ditelan oleh medan api ini. Alisnya sangat berkerut, tangan Wu Qingqiu dengan cepat disegel. Diagram Tai Chi di bawah kakinya juga berputar lebih cepat. Angin kencang yang kuat membuat api yin dan yang di sekitarnya bergetar dan menyebar keluar. Melihat ini, Yanmo segera menjadi tenang dan menstabilkan nyala api. Tetapi pada saat ini, Wu Qingqiu juga selesai mencetak formula, dan matanya membeku dan dia berteriak, dunia ini besar, ada kapasitas, laut berisi semua sungai, dan langit dan bumi adalah sama. Lengan Wu Qingqiu menyebar ke sisi lain, dan area Taiking juga tiba-tiba patah. Nyala api menyembur tanpa hambatan. Pada saat itu, dia datang ke Wu Qingqiu dan ingin menelannya sepenuhnya. Namun, pada saat inilah peta Tai Chi di kaki Wu Qingqiu tiba-tiba menyebar di sepanjang nyala api, dan segera menutupi seluruh bidang Yanmo. Murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, Yanmo tampaknya telah mengerti apa yang akan dia lakukan dan berteriak. Tapi sudah terlambat. Tapi dengarkan dengungan, cincin fluktuasi ruang, pola Tai Chi segera mengeluarkan dua jenis kecemerlangan hitam dan putih, terus berputar. Seperti arus yang berputar-putar di laut yang luas, nyala api yang menyala-nyala digulung, dan kemudian berubah menjadi aliran jernih, mengalir di antaranya. Sudah terlambat untuk mengendalikan api itu. Karena pada saat ini, seluruh medan api gandanya telah sepenuhnya diserap oleh ranah Taiking pihak lain, dan tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Menatap langit cerah di kepalanya, iblis itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Roh ular di belakangnya masih berputar, tetapi tidak berpengaruh. Sepertinya sangat sepi dan kesepian. Kakak Yan, ayo pergi. Sudut mulutnya sedikit miring, dan Wu Qingqiu memeluk tinjunya dan tertawa kecil. Sambil menghela nafas panjang, Yanmo menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku masih kalah. Wu Qingqiu, kamu memang jenius pertama di Shizu, layak untuk reputasimu. Saudara Yan, sama-sama. Faktanya, saya baru saja berkeringat. Saya beruntung memenangkan saudara Yan pada menit terakhir. Kemunafikan. Kamu tidak perlu menghiburku. Aku dapat melihat bahwa kamu masih memiliki kekuatan cadangan untuk berurusan denganku. Hanya saja kamu tidak mengambil rute yang mendominasi. Kamu terutama lembut, sehingga kamu dapat menangani kemenangan dan kekalahan. Jika tidak, aku akan terluka parah pada saat medan apiku runtuh. Tertawa dan mengangguk, Wu Qingqiu berkata, saudara Yan sangat lugas. Saya mengagumi Anda. Namun, Anda masih salah dengan mengatakan bahwa kursi hari pertama di negara bagian barat bukan milik saya lagi. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Wu Qingqiu menoleh dan melihat ke sisi Zuofan. Matanya melebar dan dia bergumam, aku hanya tidak tahu, siapa di antara mereka yang akan memiliki kursi ini? Keduanya sombong dan tanpa ampun. Jika kamu melawan mereka, kamu akan dikalahkan dengan serius. Anda kuat, Anda tidak kejam kepada mereka, yang merupakan kelemahan besar. Anda dapat melihat bahwa adik bela diri Anda dapat membunuh orang tanpa berkedip. Zuofan dapat menghancurkan roh orang tanpa berkedip. Pada awalnya, dia melukai saya dengan serius. Kekejaman mereka berada di luar kemampuan pria sederhana sepertimu untuk menghadapinya. Juga menatap dua orang dengan satu mata, Yanmo Yoyu terdengar, Wu Qingqiu mendengar, juga tertawa dan mengangguk. Memang, dia adalah murid ortodoks dari jalan yang benar. Dia adalah teman yang baik di masa depan. Dia berbeda dari Zuofan dan Kamulin. Dia tidak memiliki kekuatan sengit di hatinya. Dia memiliki 3 bagian di tangannya, jadi dia ditakdirkan untuk gagal dalam kontes antara yang kuat. Namun, gayanya yang sopan tidak begitu bertele-tele, tetapi ia dihormati oleh publik. Bahkan sebagai musuh pertamanya, dia sangat dihormati. Tetapi, kemudian, Yanmo berkata dengan lemah, kamu masih jenius pertama Shizu di hatiku. Kedua anak laki-laki itu adalah monster, mereka tidak bisa dilihat sebagai manusia. Selesai mengatakan itu, Yanmo berbalik untuk berjalan menuruni panggung. Tanpa diduga bahkan pengumuman hakim tetua untuk tidak mendengarkan, jelas-jelas mengaku kalah. Namun, pengakuan kekalahannya berbeda dari Zhao Dezu. Karena dia sudah melakukan yang terbaik, dan jika dia bisa menang, dia akan bertarung. Tapi dia tahu bahwa di bidang orang lain,
Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menang, jadi dia harus mengakui kekalahan. Melihat dalam-dalam ke belakang kepergian Yanmo, Wu Qingqiu tertegun sejenak dan mengangguk sambil tersenyum. Meskipun dia bukan pria yang baik, dia pasti seorang pengkhianat, tetapi dia memang seorang pria. Tetua hakim juga memperhatikan punggungnya untuk waktu yang lama, mengangguk lemah, dan kemudian mengumumkan kemenangan Taikingzong lainnya dengan suara keras. Selanjutnya, para murid Sekte Taiking dan Sekte Moche terus bersaing di atas panggung satu persatu. Saya tidak tahu apakah kedua pemimpin membuat awal yang baik dan mengakhiri pertempuran pertama dengan cara yang ramah. Meskipun pertarungan antara kedua murid itu juga berskala penuh, itu tidak begitu kejam dan membunuh. Orang-orang dari Sekte Taiking tidak perlu mengatakan bahwa mereka sopan dan santun. Kuncinya adalah bahkan para murid Sekte Moyan tidak akan lagi menderita pembunuh setelah menang. Saya tidak tahu apakah itu untuk memberikan wajah pihak lain, atau menerima sifat sihir. Dengan cara ini, setelah dua pertempuran, banyak dari mereka terluka parah, tetapi tidak ada yang fatal. Apalagi kedua kasus tersebut tidak menimbulkan perseteruan. Sebaliknya, mereka semua membenci Sekte Keadilan Langit dan Bumi yang menyaksikan perang. Ketika Zhao Dezu dan yang lainnya bertemu, mereka tidak bisa menahan tangis karena ketidakadilan. Apa yang terjadi dengan Sekte Keadilan Surga dan Bumi? Bukankah kami mengakui kekalahan pada pengaturan taktis dan tidak merekrut Anda? Mengapa kami menargetkan kami di mana-mana? Sialan, Anda ditembak berbaring. Setelah itu, akan ada 3 perang resimen. Ini seharusnya menjadi pemandangan yang paling indah dari 3 kontes terakhir, tapi kali ini berbeda dari masa lalu. Karena ada skala daun di monster ini, kekuatan 3 divisi perbedaan waktu. Taikingzong dan Mo Yanzong saling bertarung dalam perang. Wu Qingqiu menjerat Yanmo dengan 1 orang, dan kamu menggulingkan ke-9 orang itu. Melihat ini, Yanmo akhirnya tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dengan kebencian. Tampaknya menjadi provokasi bagi Zuofan. Zuofan pernah bertarung dengan 10 orang sendirian. Skala Ye juga mengajukan proposal ini. Dia ingin membunuh 10 orang dari Sekte Moyan dalam satu nafas. Tetapi itu langsung ditolak oleh Wu Qingqiu. Tujuannya bukan untuk takut dengan apa yang akan terjadi pada Ye bersisik, tetapi untuk melukai harga diri Yanmo, jadi adegan 2 hingga 10 muncul kemudian. Wu Qingqiu telah mengganggunya untuk mencegahnya berkelahi dengan Yelin, yang dapat dianggap melindunginya secara diam-diam. Ini juga sangat jelas di jantung Yanmo. Meskipun dia sedikit enggan, dia tahu bahwa Yeling adalah monster seperti Zuofan, bahkan lebih mengerikan daripada Zuofan. Dia tidak bisa mengatasinya, jadi dia tidak punya pilihan selain menelannya. Adapun tindakan surga, bumi, Sekte Keadilan dan lainnya, seperti yang diharapkan, mereka masih strategi untuk mempertahankan kekuatan mereka. Dengan pertarungan Taikingzong, mengandalkan orang-orang Taikingzong yang baik hati, tidak di bawah pikiran mati, bertarung 2 kali dan kemudian mengaku kalah. Ini tidak bisa tidak membuat Wu Qingqiu marah. Jika dia tidak mengkultivasi dirinya dengan baik, dia akan segera mengalahkan Zhao Dezu. Tapi dia berkultivasi dengan baik, dan skala kamu tidak begitu baik. Kami Taikingzong tidak datang untuk memberi kompensasi atas aktingmu. Jika Anda ingin bertarung, Anda sebaiknya bermain dengan serius. Jika Anda tidak bermain, Anda tidak akan bermain sama sekali. Jika Anda ingin bertarung atau tidak, mainkan kami seperti monyet dan mati untuk saya. Jadi, ketika Zhao Dezu hendak membuka mulutnya, sebelum dia bisa menyerah, Yelin sudah menekuk jarinya dan menembak. 3 lampu emas tiba-tiba mengenai 3 murid dari sisi lain, dan kemudian ketiga tubuh itu terbakar berkeping-keping. Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan Zhao Dezu sakit hati sampai mati. 3 orang adalah kekuatan utama mereka. Tapi tidak mungkin, Taikingzong dan kekuatan skalamu, dia masih sangat takut. Kemudian dengan perang kelompok Yanzong yang ajaib, keadilan surga dan bumi segera abstain. Ada sisik daun di Sekte Taiking, yang bisa membuat mereka kehilangan 3 jenderal. Terlebih lagi, sekelompok roh jahat dari Sekte Moyan menunjukkan gigi mereka dan menunggu untuk menggigit mereka. Saya khawatir pada saat itu mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerah, dan seluruh pasukan akan dihancurkan.
Ini tidak sejalan dengan rencana yang dirumuskan oleh Zhao Dezu. Dengan cara ini, dalam satu hari, 3 kontes terakhir berakhir. Pertempuran antara Sekte Taiking dan Sekte Moyan penuh dengan bekas luka. Sekte Keadilan Surga dan Bumi adalah oportunistik, tetapi mempertahankan banyak kekuatan. Dan tujuan mereka adalah untuk menantang Sekolah CE Sihir dan Sekolah Dewa Pedang, 2 murid.